Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Azrina Irtiapri dengan NIM 11.012.11.40662. Perkenalkan, aku Niwaya Nisi Sandiani dengan NIM 11.00.01.21130415. Perkenalkan, saya Hanifah Febri Anissa dengan NIM 11.012.11.1130421. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 110.001.211.40693. Perkenalkan, namaku Frida Nobelita Sringarimo dengan NIM 11.012.11.20.101. Urusan perusahaan ini adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu handelszaak. Ada beberapa pakar juga yang mengartikan atau yang menerjemahkan urusan perusahaan ini sebagai urusan perniagaan. Dari dua terjemahan tersebut, maka diambillah yang paling tepat, yaitu urusan perusahaan. Karena pengertian urusan perusahaannya ini sangat luas sekali, mencakup semua objek yang ada di dalam lingkungan perusahaan, harta kekayaan perusahaan, dan urusan perusahaan. Selanjutnya, urusan perusahaan dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama ada dari segi ekonomi, dan yang kedua ada dari segi hukum. Dari segi ekonomi, urusan perusahaan adalah segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan dengan perusahaan, yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tanpa kekayaan dan usaha, perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan dalam arti ekonomi sebagai tujuan utama. Secara ekonomi, urusan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan dapat pula menimbulkan kerugian. Dikatakan menimbulkan keuntungan karena ada kekayaan sebagai modal berkembangnya usaha. Modal yang bersifat produktif menimbulkan nilai lebih dari keadaan awal yang lebih sedikit lalu berkembang menjadi keadaan akhir yang lebih banyak. Dikatakan menimbulkan kerugian karena dalam perhitungan ekonomi setiap kekayaan selalu mengenal penyusutan yang mengakibatkan jumlah nilainya berkurang dari waktu ke waktu, baik digunakan maupun tidak digunakan. Misalnya penyusutan karena membayar pajak ataupun penyusutan karena sifat barang yang menjadi rusak, aus, busuk, atau menguap. Oleh karena itu, kekayaan perusahaan sebagai modal usaha harus produktif guna menghindari kerugian tersebut. Yang kedua ada dari segi hukum. Dari segi hukum, urusan perusahaan yang berupa kekayaan dan usaha perusahaan itu dapat dialihkan pada pihak lain atau dapat dilakukan tanpa merugikan orang lain atau tidak. Urusan perusahaan yang berupa kekayaan adalah benda yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik tersendiri maupun terpisah dari perusahaan maupun bersama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan. Dari segi hukum, kekayaan yang berupa benda dapat dijadikan objek jual beli ataupun sewa menyewa. Harta kekayaan perusahaan merupakan benda milik perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum. Harta kekayaan perusahaan meliputi aset bergerak dan aset tidak bergerak, serta aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset bergerak adalah suatu bentuk aset yang dapat digerakkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti kendaraan, peralatan, mesin, inventory, dan lain-lain. Aset bergerak ini biasanya digunakan untuk operasional perusahaan atau digunakan untuk mendapatkan pendapatan. Aset bergerak ini juga dapat dijual dan digadaikan untuk mendapatkan dana tunai. Namun, perlu diingat bahwa aset bergerak ini juga memiliki masa pakai yang terbatas, sehingga perlu diperhatikan dengan baik dalam pengelolaannya. Contoh aset bergerak adalah kendaraan seperti mobil, motor, truk, kapal, lalu peralatan seperti mesin produksi, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, lalu inventory, yaitu barang jualan seperti bahan baku, produk jadi, lalu investasi seperti saham juga obligasi, lalu aset digital seperti software, aplikasi, lisensi, kemudian aset seni seperti lukisan, patung, keramik, lalu ada aset intangibles seperti hak cipta, merek dagang, paten, lalu aset sewa yaitu aset yang digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Kemudian aset tidak bergerak. Aset tidak bergerak merupakan suatu bentuk aset yang tidak dapat dipindahkan atau digerakkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh, tanah,
yaitu tanah perumahan, tanah pertanian, kemudian bangunan seperti rumah, gedung, mal, lalu sarana air, dan aset monumen atau museum. Aset berwujud adalah harta kekayaan perusahaan yang memiliki bentuk fisik, sehingga dapat dilihat jelas oleh mata dan dapat dipegang. Aset berwujud ini dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Ciri-ciri aset berwujud yang pertama, berdasarkan perolehannya, aset berwujud ini diperoleh melalui pembelian ataupun dibangun sendiri. Kemudian yang kedua, berdasarkan umurnya, aset berwujud ini relatif permanen atau dapat digunakan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, berdasarkan depresiasi, penyusutan aset berwujud tidak dapat dinilai dengan metode penyusutan. Selanjutnya adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah harta kekayaan perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat disimbolkan. Ciri-ciri aset tidak berwujud adalah yang pertama, berdasarkan perolehannya, aset tidak berwujud ini diperoleh melalui hak kontraktual ataupun persetujuan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, berdasarkan umurnya, aset tidak berwujud ini memiliki jangka waktu untuk beberapa periode akuntansi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan depresiasi, penyusutan aset tidak berwujud ini bisa dinilai dengan berbagai metode. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Berdasarkan pasal 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1997, dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun merekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Adapun dua jenis dokumen perusahaan yang terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Selanjutnya, terdapat pengalihan bentuk dokumen perusahaan dan legalisasi. Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam bentuk microfilm atau media lainnya. Legalisasi dokumen dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan dengan dibuatkan berita acara. Kemudian, terdapat pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan dokumen perusahaan. Pemindahan dokumen perusahaan dari unit pengelolaan ke unit kearsipan di lingkungan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Pemusnahan catatan bukti pembukuan dan data dukung administrasi keuangan dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Goodwill itu terbagi menjadi dua, yang pertama dari segi ekonomi dan juga segi hukum. Untuk segi ekonominya, goodwill adalah benda ekonomi yang tidak berwujud yang timbul dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan, serta kemungkinan perkembangan yang akan datang. Di sini goodwill dapat diperhitungkan bersama dengan urusan perusahaan dan dicatat dalam neraca sebagai keuntungan atau laba. Sebagai usaha atau perusahaan, goodwill dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu adanya hubungan baik antara perusahaan dan juga konsumen. Selanjutnya manajemen perusahaan yang baik dan juga teratur. Lalu pemilihan tempat penjualan yang strategis. Lalu ada pemasangan iklan yang tepat dan menarik pelanggan. Selanjutnya produksi yang bermutu tinggi, memenuhi selera konsumen dengan harga yang layak. Lalu ada pelayan perusahaan yang ramah dan menarik para pembeli. Selanjutnya yang terakhir, di mana barang produksi perusahaan dibutuhkan, orang itu terus-menerus, lalu jumlah penduduk yang bertambah, dan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Nah, dari segi hukum, goodwill itu adalah usaha perusahaan, bukan benda dalam arti hukum karena tidak dapat dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Di sini goodwill bukan kekayaan yang dapat dijadikan objek hak. Jadi dari segi hukum itu tidak relevan. Akan tetapi menurut Purwo Sujipto itu goodwill adalah salah satu unsur urusan perusahaan yang termasuk dalam sekelompok benda bergerak tidak berwujud yang bersifat imaterial.
Dengan demikian, beliau menganggap goodwill itu benda bergerak tidak berwujud sama dengan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek. Terima kasih.